Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan memberikan tutorial untuk membuat kulit molen. Di sini kita sudah sediakan ada 1 kilo gula pasir. Kita buat untuk 4 kilo kulit molen. Sudah kita sediakan baskom serta gelas takar. Oh ya, sebelumnya kita jelaskan dulu ini bahannya. Ada telur, baking powder, vanili, dan juga ada mentega, tepung terigu, dan juga garam. Langkah pertama adalah kita siapkan gula pasir sebanyak 1 kilo. Ini untuk takaran 4 kilo ya. Jadi ntar kalau mau bikin sedikit setengah kilo atau 1 kilo bisa ditanyakan di kolom komentar, atau nanti saya jelaskan di kolom deskripsi untuk perbandingan takarannya. Ya, yang pertama adalah kita sediakan 1 kilo gula pasir. Ini kita akan larutkan. Kita larutkan dengan air panas. Nah, ini tahap pertama ya. Kemudian kita siapkan garam. Tambahkan garam 2 sendok makan. Serta vanili. Oh, putus guys, putus. Untuk vanili kita gunakan 2 sendok juga. Ini agak beku ya guys. Kita aduk dulu supaya gulanya mencair ya. Setelah mencair ya, ini udah cair ya guys. Nah, kita siapkan telurnya. Kita masukkan telurnya. Yang dipakai itu hanya kuningnya saja ya. Ya, sudah kita masukkan semua. Ini ada 4 butir. Kemudian kita haluskan. Kita haluskan maksudnya kita kocok ya, kita hancurkan. Jadi semua bahan untuk ini kita racik dulu. Racik terlebih dahulu untuk bertujuan agar saat kita uleni nanti tercampur dengan merata. Nah, ini racikan pertama ya. Langkah berikutnya kita sediakan wadah gede seperti ini ya guys. Baskom untuk bikin adonan nanti. Nah,
Kita lanjut masukkan tepungnya. Ini kita campur dengan ini dulu, mentega. Ini 4 kilo ya. Ya, setelah kita masukkan, langkah selanjutnya kita timbang. Ini satu balok ini setengah kilo ya, dan kita masukkan sebanyak 800 on 8 on maksudnya, 800 gram. Ya, tahap berikutnya adalah kita aduk dulu antara tepung dengan mentega sampai rata ya dengan tangan. Kalau ada mixer juga bisa, cuman otomatis kalau mixer kecil akan cepat rusak karena ini berat. Dihancurkan atau dicampur sampai rata ya guys, pokoknya sampai rata, jadi nggak ada butiran-butiran butiran-butiran mentega yang gempal. Nah, ini udah tercampur ya guys, tercampur dengan rata. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan racikan yang sudah kita buat tadi. Ya, nah langkah berikutnya ini, jadi ada langkah-langkahnya ya, maksudnya cara ini hanya bertujuan agar lebih mudah dan hasilnya juga lebih maksimal. Kita gunakan baking powder yang curah. Kita masukkan sebanyak 4 sendok. Ya, pemasukan baking powder dilakukan di akhir ya, supaya proses ininya apa namanya ini, pengembangannya ya, reaksinya dengan air itu nggak terlalu lama, jadi di tepung masih bisa bereaksi juga seperti ragi ya guys.
karena kalau langsung dimasukin dari awal tadi otomatis ini busa-busanya udah hilang dan mungkin di adonan itu tidak ada efeknya, jadi kita lakukan di akhir. Nah kemudian kita masukkan kita bikin lubangnya seperti kawah gunung ya, Gunung Bromo. Nah kita masukkan, jangan lupa sisanya ini. Di sini masih ada banyak gula, ada bakingnya, ada adonan juga. Maksudnya racikan tadi ya. Ya proses selanjutnya tinggal kita uleni menggunakan tangan. Nah, mau dibikin. Nah, yang apa coba? Pisang. Ya ini adalah adonan yang sudah kita buat ya. Ini sebanyak 4 kilo cukup menguras tenaga, butuh tenaga yang gede. Nah setelah kita adon, apa maksudnya kita uleni, kemudian adalah kita diamkan selama 15 menit sebelum proses penggilingan. Ya bisalah 10 menit atau 15 menit. Ini bertujuan agar adonan bisa mulur, karena ini baking powdernya belum bereaksi dengan sempurna, jadi masih rapuh. Kalau digiling juga nanti ujung-ujungnya adonannya pecah ya. Kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil. Lumayan berat. Kita biarkan saja. Bisa saja ini ya menggunakan permipan itu lebih cepat dan dia langsung mulur, adonan bisa ditarik. Cuman untuk rasa kurang, menurut saya kurang, ya tetap enak cuman kurang, menurut saya kurang apa ya, kurang enak. Ya tetap enak, tergantung selera. Ya ini tinggal kita giling nanti. Kita giling nanti ya menggunakan yang sudah otomatis gilingannya. Untuk bagi pemula bisa juga menggunakan botol, dan kita sebelum digiling itu sediakan karpet terlebih dahulu seperti ini. Digiling pakai botol, kemudian kita pakai yang manual itu bisa. Jadi digiling menggunakan botol lebar, baru dipotong-potong, baru digiling. Kalau ini ada 3 tahap, pertama yang tebal, kedua sedang, ketiga yang paling tipis, kemudian baru bisa kita bikin. Untuk rasa kita udah ada rasa keju dan coklat ya, dan pisang juga kita gunakan yang sudah matang. Oh ya, cara pemilik pisang yang
bagus adalah dalam tampilannya ya, yang matang sempurna itu seperti ini, udah agak hitam, tidak ada hijau-hijaunya. Ini kalau masih ada hijau-hijaunya kayak gini belum matang banget, tapi kalau udah kayak gini dijamin manis. Ini untuk rasa juga berpengaruh ya, kita potong, walaupun molenya kecil ya, giliran digoreng itu jadinya gede karena kandungan air dari pisang yang sudah benar-benar matang. Tapi kalau untuk yang masih mentah itu bisa ngembang, cuman dikit aja, nggak terlalu besar. Nah, nanti kita juga akan membuat video untuk pembuatan molen mini coklat agar tidak bolong ya, karena kebanyakan para pemula coba buat cuman banyak yang bolong, dan walaupun nggak bolong itu gulungannya harus tebal, dan itu rasanya juga akan kurang gurih alias bantat. Di luarnya kering, dalamnya masih mentah. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk resep kita akan menjelaskan di kolom deskripsi. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu channel kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.